adik-adik semua, perkenalkan beta nama Christiana Betubun, biasa dipanggil Ein. Beta adalah alumni Badar tahun 2018 di MOA Tiakur. Di saat ini beta akan membagikan sedikit materi tentang kelas bahari dan pariwisata. Simak materinya. Sebelum masuk ke materi, kakak akan menjelaskan tujuan adik-adik mempelajari kelas bahari dan pariwisata ini. Yang pertama, supaya adik-adik memahami potensi wisata yang ada di lingkungan adik-adik, dan yang kedua, adik-adik dapat menjadi duta pariwisata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, ada tugas awal yang harus adik-adik kerjakan, yaitu adik-adik harus mengambil foto atau video terkait salah satu tempat atau lingkungan di dalam lingkungan adik-adik, lingkungan jemaat yang dapat menjadi potensi wisata. Yang kedua, dari video itu atau foto itu adik-adik menjelaskan seperti seorang duta pariwisata. Menjelaskannya secara langsung ya adik-adik, menjelaskannya dalam bentuk video. Ingatannya adik-adik jangan lupa buat, karena ini merupakan salah satu tagihan yang akan ditagih nanti, yang akan dipresentasikan nanti dalam kelas bahari di kegiatan Badar nanti. Pertama kita bahas yaitu pariwisata. Di dalam materi pariwisata ini akan dipelajari bagaimana menjadi seorang duta pariwisata yang baik. Seorang duta pariwisata yang baik harus memiliki 3 hal. Yang pertama, memiliki kepribadian positif dan menarik. Seorang calon duta pariwisata harus memiliki kepribadian yang beretika. Kepribadian yang beretika itu dapat kita lihat dari dia punya cara tingkah laku, dia punya cara berkomunikasi, dia cara bergaul. Dan semua hal tersebut akan dilihat waktu di Bumi Badar dalam kegiatan nanti. Hal kedua yang harus dimiliki oleh seorang duta pariwisata adalah keberanian, rasa percaya diri, dan keberanian, atau biasa disebut brave. Seorang duta pariwisata harus memiliki rasa kepercayaan diri dan keberanian untuk memperkenalkan apa yang dia miliki. Misalnya, seorang duta pariwisata Aru, berarti tugasnya itu dia harus memperkenalkan, berani untuk mengeksplor apa yang ada di Aru. Dia harus percaya diri akan potensi yang ada di Aru dan berani untuk memperkenalkan. Hal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang duta pariwisata yaitu memiliki pembawaan diri yang menarik atau beauty. Keindahan adalah sesuatu hal yang mampu menarik perhatian orang. Seorang duta pariwisata harus memiliki keindahan dari dalam dan dari luar. Dari dalam ini disebut inner beauty, artinya melalui sikap, tindakan yang dia lakukan itu menunjukkan dia cocok untuk menjadi seorang duta pariwisata. Kalau dari luar, dari luar ini bukan saja mengenai fisik, wajah, tapi bagaimana dia punya otak, dia punya cara berpikir, itu yang akan dinilai menjadi seorang duta pariwisata. Ada beberapa jenis-jenis wisata yang kita ketahui. Yang pertama yaitu jenis wisata budaya, jenis wisata maritim atau bahari, jenis wisata cagar alam, wisata pertanian, wisata konvensi, dan ada berbagai jenis macam wisata lain yang tidak sempat disebutkan. Tapi yang menjadi fokus utama kita yaitu sesuai dengan nama kelas kita, yaitu kelas bahari, maka yang akan dibahas lebih dalam yaitu wisata bahari atau wisata maritim. Wisata bahari merupakan salah satu cabang wisata yang berfokus pada pemanfaatan kawasan wisata produksi perikanan dan kelautan secara terintegrasi pada suatu wilayah tertentu. Itu bisa berupa kekayaan alam yang indah dan keragaman flora dan fauna, seperti mungkin terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Wisata bahari juga bisa berupa makanan laut yang diolah. Wisata tersebut dinamakan wisata kuliner bahari. Aru merupakan suatu wilayah yang kaya
akan wisata baharinya, mulai dari pantainya, bahkan sampai ada juga wisata kulinernya, dan itu terkenal sekali. Salah satu julukan Aru yaitu lumbung ikan. Orang-orang mengenal Aru sebagai tempat yang menghasilkan banyak ikan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik, membuat orang tertarik untuk datang dan mengenal Aru, untuk mau lebih dalam tahu tentang Aru, bahkan mau mengeksplor apa yang ada pada Aru. Nah, tugas beta dan teman-teman sekarang, kita sebagai anak-anak muda Aru, harus terus memperkenalkan Aru pada orang lain lewat potensi alam yang ada di Aru, potensi alam yang kaya di Aru. Oke, yang terakhir kakak mau ingatkan lagi untuk tugas adik-adik, jangan lupa bikinnya, karena ini adalah tagihan yang harus adik-adik bawa waktu di badar nanti, di kelas ini nanti. Jelaskan singkat, padat, dan jelas supaya orang-orang bisa tertarik dengan adik-adik dong punya video, adik-adik punya foto yang adik-adik jelaskan itu. Tuhan Yesus berkati.